Chapter 277 Sky Blue Fading Thunder Celap, TL oleh Bagelson. Dini hari, tanpa awan sejauh mata memandang, angin sepoi-sepoi yang hangat, napas dalam-dalam memenuhi paru-paru dengan udara segar. Perkemahan Heavendow Empire yang panjangnya hampir 100 li terbentang seperti makhluk mitos yang berjarak 50 li dari Jialing Pass. Saat fajar, tepat setelah sarapan pagi, tentara berkumpul dengan genderang perang yang menggelegar. Satu formasi persegi muncul di luar kamp, setiap persegi besar menampung 10.000 orang. Seiring dengan perintah yang diteruskan dari pasukan pusat, 100.000 tentara Heavendow Empire perlahan bergerak maju. Itu adalah 10 legiun kavaleri lapis baja berat, dan juga semua kavaleri berat yang dibawa kerajaan Dow Empire kali ini. Mereka adalah pahlawan baja sejati. Mereka tidak maju dengan cepat, tetapi kekuatan yang sangat besar itu membuat tanah bergetar. Mengikuti di belakang kavaleri berat adalah 4.000 Master Roh Kekaisaran Dow Empire, dikawal ke medan perang oleh 12.000 tentara Tang yang kuat. Dengan penampilan, tentara Tang hanya tampak seperti kavaleri ringan yang menjaga mereka, dan di medan perang biasa, itu juga akan menjadi pertempuran kavaleri ringan bersama para Master Roh, cukup untuk menunjukkan keunggulan kecepatan. Di belakang mereka datang 10 legiun kavaleri ringan, bergegas keluar dengan kedua sayap. Untuk pertempuran pertama dengan Kekaisaran Roh, pihak surga Dow Empire sebenarnya telah mengirim semua kavaleri. Bahkan para Master Roh itu sudah terpasang. Mengandalkan terutama pada kavaleri berat, mereka dapat menyerang sesuka hati dan menjaga retret. Di Jialing Pass, Bibi Dong mencibir. Surga Dow Empire takut. Semua kavaleri memang bisa dengan mudah menyerang atau mundur, tapi itu di medan perang konvensional. Jangan bilang mereka entah bagaimana bisa menunjukkan keunggulan kavaleri saat mereka bentrok dengan legiun Master Rohku. Turunkan perintah saya. 8 pasukan kavaleri berat dan legiun infanteri berat terbentuk di depan, legiun naga suci, serangan mendadak. Petik 2. Keempat gerbang Jialing Pass dibuka hampir bersamaan, 4 jembatan penarik besar turun dengan derap rantai untuk menjembatani parit sepanjang 50 meter. Dengan baju besi yang berdenting, sejumlah besar tentara lapis baja berat dengan cepat keluar dari Jialing Pass. Hanya saja, melihat formasi mereka, sementara mereka semua adalah legiun lapis baja yang berat, pasukan berat Jialing Pass ini tidak tersusun rapi seperti kavaleri berat Heavendow Empire. Pertama-tama, karena mereka berasal dari kerajaan dan kadipaten yang berbeda, baju besi mereka memiliki standar yang berbeda. Dibandingkan dengan baju besi hitam kerajaan Dow Empire, pasukan berat kerajaan roh memiliki setidaknya 10 baju besi berbeda warna. Kecepatan mereka membentuk formasi juga jauh lebih lambat. Jelas pelatihan mereka dalam kerajaan roh belum selesai. Secara keseluruhan 4 legiun kavaleri berat dan 4 legiun infanteri berat, ini sudah menjadi mayoritas dari seluruh pasukan berat Kekaisaran Roh. Karena umpan lain yang menghadapi serangan Kekaisaran Bintang Luo terutama difokuskan pada pertahanan, mereka tidak diberi unit berat apapun. 200.000 tentara kuat kerajaan Dow Empire terhenti ketika jaraknya masih 20 li dari Jialing Pass. 10 legiun kavaleri berat dibentuk dalam garis lurus, membuka jalan di tengah. Dijaga oleh tentara Tang, pada kenyataannya lebih dari 6.000 guru roh maju, hanya lebih dari 2.000 guru roh dari sekte Tang yang berpakaian persis sama dengan tentara Tang. Kavaleri ringan menyebar di kedua sisi sayap, menjatuhkan busur panjang dari punggung mereka. Mereka sebenarnya adalah pemanah kavaleri. Di sisi lain, 8 legiun Kekaisaran Roh secara langsung diatur di depan celah, dan segera setelah itu, 10.000 tentara yang kuat bergegas keluar dari celah. Mereka tidak dipasang, semua maju dengan berjalan kaki. Tapi mereka tidak bergerak lebih lambat dari kecepatan kuda. 10.000 orang ini benar-benar berbaris di depan Jialing Pass, semuanya mengenakan perlengkapan pertempuran ringan. Pakaian mereka dihiasi dengan pola benang emas, dan pada spanduk yang melambai di belakang mereka ada 2 kata emas besar, Naga Suci. Grandmaster dan Tang San berdiri berdampingan, dan bersama mereka juga ada Marsekal Gelong. Marsekal Gelong melambaikan tangannya. Tentara maju. Kavaleri pemanah siap, setelah memasuki jarak 10 li, lakukan baku tembak. Petik 2. Tang San secara bersamaan juga memberikan perintah kepada tentara Tang. Periksa busur silang, mekanisme angin. Petik 2. Dengan dentang nyaring, tentara Tang diam-diam menjatuhkan panah Suge yang saleh di punggung mereka. Menempatkan mereka sejajar pada pelana mereka dengan cepat memeriksa senjatanya, terutama kondisi panah yang dimuat dan mekanismenya.
Setelah selesai pemeriksaan, mereka segera menyiapkannya. Spanduk berkibar tertiup angin. Di belakang mereka, Kaisar Langit Dou Suebeng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk maju ke belakang. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut. Ketika 10 li masih tersisa, pasukan kavaleri ringan di sisi surga Dou Empire bereaksi. 10 legiun kavaleri ringan berangkat secara bersamaan, puluhan ribu kuku menghantam tanah, menyerang langsung ke Jialing Pass. Di sisi Kekaisaran Roh, 2 legiun infanteri berat yang paling dekat dengan Legiun Naga Suci dengan cepat menutup, memblokir di depan Legiun Naga Suci, memegang perisai raksasa. Di atas Jialing Pass, Bibi Dong tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat 100.000 kavaleri ringan menyerang. Apakah orang-orang Heaven Dou Empire ini ingin bunuh diri? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang seni perang, dia masih tahu bahwa hanya ada satu hasil dari kavaleri ringan yang menyerang kavaleri berat dan infanteri berat, terutama ketika tidak ada banyak perbedaan numerik antara kedua belah pihak. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan jika kavaleri ringan ini menyerang dengan busur dan anak panah, yang dihadapi mereka tetaplah kavaleri berat dan infanteri. Busur dan anak panah praktis tidak berguna. Bahkan tidak perlu Legiun Naga Suci miliknya untuk bergerak. Sementara Bibi Dong bingung, Legiun Kavaleri Ringan Kerajaan Dou Empire telah tiba. Ketika mereka masih 1 li dari sisi Kekaisaran Roh, mereka langsung mengubah arah, menembakkan panah, dan dengan suara mendesing, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju pasukan Kerajaan Roh. Mayoritas melepaskan tembakan. Pada jarak ini, dan ketika target mereka adalah 90.000 pasukan musuh, pada dasarnya tidak perlu membidik. Seperti yang dimaksudkan oleh kavaleri ringan, sebagian besar anak panah ditembakkan ke arah Legiun Naga Suci. Infanteri berat memblokir di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan panah yang jatuh dari atas. Satu tembakan selesai, kavaleri ringan tidak berhenti. Satu lekukan debu yang meninggi demi satu, mereka mengandalkan kuda-kuda cepat untuk langsung menyelinap melewati sisi-sisi dan kembali ke posisi semula. Itu satu tembakan, tapi itu 100.000 anak panah. 10 legiun kavaleri ringan Kerajaan Dou Empire dengan tepat mengungkapkan kualitas tinggi mereka di hadapan Kekaisaran Roh. Saat ratusan ribu tentara yang kuat menembakkan satu gelombang panah, formasi mereka nyaris tidak bergeser. Saat mereka berputar-putar, kembali ke sisi mereka sendiri, pasukan Kerajaan Dou Empire telah mendorong maju 5 li. Di bawah penutup debu yang membubung, mereka tampak seperti hantu, berteleportasi ke posisi baru mereka. Bibi Dong menghela nafas, dengan tenang bertanya, bisakah kavaleri ringan kita tampil di level ini? Para jenderal kavaleri ringan berdiri di belakangnya masing-masing dan semua orang diam karena takut. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa Heaven Dou Empire tidak bisa diandalkan seperti pasir? Pasukan malas, kebanyakan nama mengisi daftar gaji. Ini adalah tentara yang dibawa. Lalu kamu siapa? Petik 2. Menyaksikan 10 legiun kavaleri ringan itu memamerkan kekuatan mereka dalam formasi yang rapi, bahkan jika mereka tidak bisa secara serius melukai para guru roh Legiun Naga Suci atau pasukan berat mereka, itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi moral Kerajaan Roh. Bibi Dong mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang telah bersabar selama bertahun-tahun ini. Kekaisaran Surga Dou telah mengalami hal yang sama. Menurut perkiraan sebelumnya, Heaven Dou Imperial Army akan berjumlah kurang dari 600.000, dan mayoritas tanpa kekuatan tempur yang nyata. Tapi ini, di hadapannya ada pasukan jutaan yang terlatih dengan baik dan dipasok dengan sesuai. Bahkan jika kekuatan militer Heaven Dou Empire dibandingkan dengan Star Luo Empire, tidak akan ada banyak perbedaan. Berikan perintah. Legiun Naga Suci, lepaskan cincin roh, serang. Petik 2. Ini adalah konfrontasi pertama antara kedua belah pihak, moralitas harus dipulihkan. Bibi Dong tahu bahwa pasukan kerajaan dan kadipaten itu tidak bisa diandalkan. Apa yang benar-benar bisa diandalkan hanyalah para guru roh bawahannya sendiri. Selama mereka bisa mengalahkan Legiun Master Roh Kerajaan Dou Empire, pasukan gabungan itu tidak akan menjadi masalah. Cahaya cemerlang langsung menerangi sisi Kekaisaran Roh. 10.000 Master Roh secara bersamaan melepaskan roh mereka benar-benar pemandangan yang mempesona. Cincin roh yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan warna putih, kuning, ungu, dan hitam. Meskipun pasukan mereka sama-sama tidak seimbang, kehadiran menakutkan yang langsung meningkat membuat 200.000 tentara Heaven Dou Empire bernafas menjadi mendesak.
Para prajurit tentu saja tahu apa artinya menghadapi Master Roh. Hanya satu dari kemampuan roh tipe serangan area besar Master Roh tingkat tinggi yang bisa membunuh mereka hingga ratusan. Hanya guru roh yang bisa menghadapi guru roh. Marsekal Gelong melihat ke arah Grandmaster dan Tang San di sampingnya, sedikit menangkupkan tangannya. Selanjutnya terserah Yang Mulia. Grandmaster mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Rilis roh. Lebih dari 4.000 guru roh yang dikawal oleh tentara Tang melepaskan roh mereka secara bersamaan. Meskipun mereka jauh lebih sedikit dari lawan, tindakan mereka disesuaikan dengan keseragaman, dan tidak ada gangguan pada warna cincin roh mereka. Berdiri paling jauh di depan secara tak terduga ke-7 dan 8 guru roh cincin. Meskipun mereka tidak banyak, cincin roh mereka menebus kekurangan jumlah mereka. Di belakang mereka adalah formasi yang dibentuk oleh 6, 5, 4, dan 3 Master Roh Cincin. Mayoritas memiliki antara 3 dan 5 cincin. Yang paling menarik perhatian, adalah 100 pagoda ubin harta karun yang mencerahkan secara bersamaan. Cahaya harta karun yang sangat indah melesat ke arah langit. Mereka berada di jantung Legiun Master Roh, dan di tengah cahaya yang berkilauan, Master Seven Treasure Glaze Tiles Kulning Fengzi menatap ke depan. Di sebelahnya, pedang Douluo dan Bon Douluo sedang berjaga. 100 murid yang berhubungan langsung dengan 7 harta karun Tiles Kul ini semuanya selamat dari waktu itu, dan di belakang mereka ada 100 murid 7 harta karun genteng yang belum melepaskan semangat mereka. Dengan penuh perhatian menyaksikan pasukan kerajaan roh di sisi lain, mata mereka hanya menahan cahaya kebencian. Di Jialing Pass, Bibi Dong dengan tajam mengayunkan tangannya. 10.000 guru roh Legiun Naga Suci melompat menjadi satu. Hanya Spirit Hall yang bisa melatih para Master Roh sebagai Legiun, dan oleh karena itu, bahkan jika pasukan mereka tidak melakukannya, Legiun Master Roh ini pasti elit. Master Roh tipe serangan kelincahan segera berputar-putar di samping, sementara Master Roh tipe serangan kekuatan dan Master Roh tipe pertahanan memimpin ke depan, mendukung Master Roh menerapkan semua jenis efek dukungan dari belakang. Master Roh tipe kontrol mengikuti roh tipe serangan kekuatan menguasai dengan cermat, masing-masing dan setiap orang sudah mempersiapkan kemampuan roh. Para guru roh ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan arahan kultivasi mereka. Bagian depan dan tengah dalam Legiun Naga Suci, beberapa ratus Master Roh berasal dari Sekolah Naga Suci dari 7 sekte besar yang baru. Setiap murid Sekolah Naga Suci ditutupi oleh lapisan sisik putih, dan mereka semua bertubuh kokoh dan besar. Ini adalah roh mereka, naga lapis baja putih. Naga lapis baja putih tidak bisa dianggap sebagai naga sejati, hanya kerabat dekat. Masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Blue Lightning Tyrant Dragon asli. Tapi mereka masih naga, dan sekolah naga suci ini terlebih lagi memiliki banyak ahli berkat pengasuhan Spirit Hall yang cermat. Mereka adalah sekte yang dibentuk langsung dengan memisahkan diri dari Aula Roh, salah satu dari 3 sekte teratas dari 7 sekte besar baru, dan Legiun Naga Suci ini juga dinamai menurut nama mereka. Sekelompok Master Roh tepat di sebelah Sekolah Naga Suci, 7 Iblis Shrek sangat akrab dengannya. Mereka pernah bertarung melawan para Master Roh dari garis ini di turnamen Elite Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental. Dengan pertahanan dan kekuatan yang seimbang, mereka adalah Sekolah Armor Gajah. Orang-orang Sekolah Armor Gajah raksasa itu semua telah melepaskan semangat mereka, dan dipimpin oleh Master Sekte Gajah Surgawi Huyan Zhen, mereka menyerang bersama Sekolah Naga Suci dengan langkah raksasa. Tanpa ragu, mereka adalah landasan dari Legiun Naga Suci. Meskipun 2 sekte besar bersama-sama tidak memiliki 700 orang, kekuatan bertarung mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Apakah naga lapis baja putih atau roh gajah mamut raksasa, keduanya paling cocok untuk medan perang. Tidak ada kavaleri berat yang bisa menghentikan gerak maju mereka. Pisahkan formasi. Tetua Titan, Tetua Niu Gao, masing-masing membawa 1000 pasukan tentara Tang untuk mendukung sayap. Tentara yang tersisa, formasi satu baris. Petik 2. Tang San memerintahkan. Titan dan Niu Gao masing-masing membawa 1000 tentara Tang dan segera pergi. 8.000 pasukan tentara Tang yang tersisa dengan cepat membentuk barisan, memblokir di depan Master Roh tentara pusat. Setengah turun, setengah menunggang kuda. Mereka secara bersamaan mengangkat edisi besar Godly Zuge Crossbows yang mereka pegang. Tang San dengan dingin berkata, "Jangan tembak tanpa perintah saya. Saat aku tidak di sini, ikuti perintah State Preceptor."
Petik 2. Lebih dari 2.000 murid Tang Sekte dijaga di depan Tang San, Grandmaster dan Marshal Gelong. Terjauh di depan adalah barisan depan yang dibentuk oleh barisan murid Balai Pertahanan dan Balai Pengobatan. 2.000 guru roh yang tersisa serta 4.000 guru roh bawahan Grandmaster semuanya menunggu dengan tenang. Orang tua aneh, apakah kamu berani menyerang denganku? Tang San berteriak keras. Dengan tawa aneh, suara Dugubo datang dari antara para guru roh. Tidak ada yang tidak saya berani. Saya tidak pandai melawan judul Douluo sendirian, tetapi untuk pertarungan kelompok ini, siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari saya? Ayo pergi. Tang San menoleh ke Grandmaster. Guru, aku akan menyerahkan sisi ini padamu dan Marshal Gelong. Master roh musuh yang terjauh di depan memiliki pertahanan yang terlalu kuat, itu akan mempengaruhi keefektifan dari Godly Suge Crossbows. Lebih baik mari kita hancurkan pertahanan mereka. Raja Lan Hao, kamu. Marshal Gelong ingin menolak, tetapi Tang San sudah meraih seagot trident dan melompat. Di belakangnya, 6 Shrek Seven Devils lainnya tidak membutuhkan pengingat, melompat pada saat yang sama dengan Tang San. Zuzu King membawa Ning Rongrong, Dai Mubai membawa Oscar, dan 7+1 Master Balai Pengobatan yang Wudi langsung keluar dari formasi persegi. Sampai di Jialing Pass, Bibi Dong melihat bahwa pihak Heaven Dou Empire tiba-tiba hanya mengirim 8 orang. Dia pertama kali menatap kosong, tetapi segera setelah itu, ketika dia melihat orang yang paling jauh memimpin adalah Tang San yang memegang seagot trident, dia segera memanggil. Tidak baik, sesepuh, ikuti saya. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengabaikan posisinya sebagai permaisuri, dan tiba-tiba melonjak dari Jialing Pass. Sayap ungu terbentang di belakangnya, dan dia meluncur langsung ke bawah. Kemampuan akselerasi tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meningkat hingga batasnya. Dengan kecepatan Tang San, dan terlebih lagi dengan mereka yang jelas-jelas jauh lebih dekat dengan Legiun Naga Suci yang sedang mengisi daya, saat masih di langit, Tang San meregangkan seluruh tubuhnya. Menggunakan tangan kanannya, dia melemparkan seagot trident seperti lembing, targetnya di garis depan, setelah menjelma sebagai raksasa-raksasa, guru sekolah lapis baja gajah Huyan Zhen. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya merah dan putih menyebar dari bawah kaki Tang San. 8 orang yang bergegas keluar dari alun-alun serta Poison Douluo mendekat dari arah lain semuanya diselimuti. Ini adalah domain Dead God yang dimulai. Huyan Zhen menghadapi Tang San yang sangat besar, tetapi sama sekali tanpa fluktuasi kekuatan roh seagot trident. Tertawa dengan keras, dia tidak hanya menunjukkan tidak ada niat untuk mundur, tetapi sebaliknya tiba-tiba menerjang untuk menghadapinya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning debu, bertabrakan dengan itu secara langsung. Dalam hal kekuatan pertahanan, roh mamut sekolah lapis baja gajah mungkin menjadi yang kedua setelah roh badak raksasa lapis baja pertahanan murni. Meskipun dia masih belum mencapai level judul Douluo, mayoritas judul Douluo tidak bisa menandinginya dalam pertahanan murni. Poleam ini tampaknya tanpa jejak kekuatan roh tidak layak untuk diperhatikan Huyan Zhen. Jangan memblokirnya, suara Bibi Dong terdengar dari belakang. Tapi, peringatannya masih sedikit terlambat. Dari antara alis Tang San, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menangkap seagot trident di udara, langsung menusuk ke hati seagot itu. Hanya dalam sepersekian detik, seagot trident langsung berubah menjadi emas, cahaya yang menyilaukan segera menjadi titik fokus semua orang di sana. Ledakan, pedang utama seagot trident menusuk langsung ke kepala raksasa itu. Cahaya keemasan yang langsung meletus itu mengejutkan para murid sekolah lapis baja gajah di sekitar Huyan Zhen untuk melambat sejenak. Pertahanan mamut benar-benar mencengangkan, bahkan alat ilahi seperti seagot trident tidak dapat menembus tubuh Huyan Zhen. Namun meski begitu, setengah dari Poleam telah menusuk ke dalam bentuk avatar rohnya. Tekanan berat 108.000 jin yang menakutkan itu langsung merobek 4 anggota tubuh Huyan Zhen. Dia jatuh ke tanah dengan keras, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan roh di peringkat 89, akan menyerang tingkat judul Douluo, salah satu dari 7 master sekte besar dunia roh, yang dikenal luas karena pembelaannya, Huyan Zhen langsung terbunuh oleh serangan tunggal Tang San. Tidak hanya energi Legiun Naga Suci melambat, bahkan di sisi Kekaisaran Surga Dou, Marshal Gelong tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia melihat ini. Dia tentu saja tahu tentang gajah surgawi Huyan Zhen, dia sendiri memiliki tipe roh pertahanan. Melihat Huyan Zhen secara brutal dibunuh oleh serangan tunggal Tang San tanpa menggunakan rohnya,
Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Tang San bisa duduk di atas Marsal Agung Tentara, dan bahkan dihormati oleh Yang Mulia sebagai guru kekaisaran. Ini tampaknya hanya 20 sesuatu pemuda, sebenarnya tangguh untuk tingkat seperti itu. Mendarat di Legiun Naga Suci bersama dengan seagot trident, juga merupakan niat membunuh yang mengamuk. Setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 90, domain Deadgat Tang San pasti juga naik ke level tertinggi. Haus darah yang mengerikan itu menelan semua guru roh sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci sekaligus. Serang ke dalam formasi untuk menghindari kemampuan roh serangan kelompok. Tang San berteriak, berubah menjadi kabur, dia berlari ke mayat Huyan Zhen. Mengacungkan tangan kanannya, dia menarik seagot trident. Saat ini, dia secara bersamaan juga melepaskan semangatnya. Tanpa menyembunyikan apapun, diterangi oleh cahaya keemasan dari seagot trident, 5 cincin roh hitam dan 4 merah menakutkan Tang San tiba-tiba muncul di hadapan semua Master Roh. Dampak visual dari momen ini membuat Legiun Naga Suci melihat musuh yang tak terlihat, dan itu membuat pihak Kerajaan Dou merasa sangat terkejut dan gembira. Bahkan Grandmaster yang selalu mantap sekarang tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Boom! Tang San menyapu seagot trident secara horizontal, dan seorang murid sekolah lapis baja gajah yang juga dalam avatar roh terlempar terbang. Tubuh raksasanya menabrak formasi Master Roh di belakang, langsung menyebabkan kekacauan. Bersamaan dengan menggunakan counter force untuk membalikkan punggung, kaki kirinya melepaskan cahaya merah yang berubah menjadi kapak raksasa, langsung membelah 2 murid sekolah lapis baja gajah. Tekanan mental Bibi Dong menurun. Tang San tahu dia tidak punya banyak waktu, dia harus melepaskan kekuatan membunuhnya sejauh mungkin sebelum dia tiba, membunuh musuh. Saat ini ada murid sekolah lapis baja gajah yang terus-menerus marah di sekitar Tang San. Beberapa ahli sekolah naga suci juga menyerangnya, dipimpin oleh seorang guru roh yang berubah menjadi naga raksasa putih yang langsung meludahkan serangan nafas putih ke Tang San. Guru roh ini secara mengejutkan memiliki 9 cincin roh. Tang San tidak menggunakan kemampuan serangan kelompoknya. Menghadapi begitu banyak Master Roh serangan kekuatan yang dikenal karena pertahanan mereka, bahkan dengan kekuatan level judul Douluo-nya, bahkan dengan cincin roh ratusan ribu tahun, serangan berskala besar paling-paling bisa melukai para Master Roh ini, dan kemungkinan besar bahkan tidak membahayakan mereka dengan serius. Menggaruk suatu area lebih rendah daripada menghancurkan suatu bagian. Kehadiran Bibi Dong sudah menurun, dan Tang San tahu hanya ada ruang untuk satu serangan terakhir yang tersisa. Dengan letupan, ilusi naga biru raksasa muncul di belakang Tang San. Lengan kanannya langsung berubah menjadi biru sepenuhnya, dan bahkan seagot trident emas yang mempesona juga berubah menjadi biru. Sejak pertama kali mendapatkan seagot trident, senjata suci ini hanya memiliki 2 warna, hitam dan emas. Tetapi pada saat ini, itu menghasilkan yang lain, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Pada saat inilah juga 3 sinar cahaya terang secara bersamaan bersinar dari punggung Tang San, masing-masing adalah dorongan kekuatan roh, dorongan serangan, serta dorongan atribut. Bantuan Ning Rongrong telah tiba. Bersamaan dengan teriakan naga yang mengguncang langit dan gemuruh guntur, petir biru berbentuk naga meledak dari pedang utama seagot trident. Boom! Serangan nafas naga lapis baja putih juga merupakan kemampuan roh ke-8, tapi di dalam petir berbentuk naga biru ini, itu bahkan tidak memiliki sedikit efek pemblokiran. Saat teriakan naga itu bergema, timbangan semua murid sekolah naga suci berdiri tegak. Ini adalah efek dari pertemuan dengan peringkat yang lebih tinggi dari ras yang sama. Bahkan kekuatan level judul Douluo ini sama-sama tertekan. Dengan letupan, petir berbentuk naga biru itu menghilang tanpa suara, tepat di atas naga lapis baja putih itu. Dalam sekejap, tubuh naga lapis baja putih itu benar-benar berwarna biru, dan dengan hembusan angin kuat berikutnya, berubah menjadi abu biru yang tersebar. Bahkan tidak ada tulang yang tertinggal. Melihat serangan ini begitu kuat yang tak terduga, bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat Ning Rongrong di belakangnya, dia tahu bahwa meskipun serangan ini kuat, tanpa efek dorongan 90% Ning Rongrong, dia benar-benar tidak bisa langsung membunuh judul Douluo ini. Lagi pula, bahkan kemampuan roh 100.000 tahun tidak akan begitu menakutkan untuk langsung membunuh Master Roh yang levelnya sama. Petir berbentuk naga biru yang Tang San gunakan adalah kemampuan kedua dari tulang roh lengan kanan Sky Blue Bull Python miliknya, Sky Blue Fading Thundercelap. Kemampuan roh serangan target tunggal.
Mengeluarkan serangan ini melalui Sagot Trident tidak hanya akan melipat gandakan kekuatan Sky Blue Fading Thunder Celap, pada saat yang sama juga akan menghemat 30% kekuatan roh Tang San. Bagaimana alat ilahi sejati bisa sederhana? Tang San dalam beberapa hari terakhir telah mencerna informasi yang dicap Sagot Trident di otaknya, dan juga setiap hari berusaha keras untuk mengolah Trisula sendiri. Meskipun Sagot Trident tangguh, selama lawan terbiasa dengan atributnya, kekuatan yang bisa ditampilkannya dalam pertempuran nyata tidak diragukan lagi sangat berkurang. Hanya dengan membuatnya benar-benar menyatu dengan kemampuan rohnya sendiri, alat ilahi ini dapat sepenuhnya efektif. Hanya 10 napas waktu telah berlalu sejak Tang San pergi berperang, tetapi dia sudah langsung membunuh Master Elephant Armored Skull Heavenly Elephant Huyan Zhen, dan juga dengan Sky Blue Fading Thunder Celap, satu-satunya judul Douluo Naga Suci Sekolah, Master Sekte Sekolah Naga Suci, Naga Suci Tuobasi. Pada saat yang sama, keduanya juga merupakan komandan utama dan wakil dari Legiun Naga Suci. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka akan memenggal kepala musuh secepat ini dengan serangan habis-habisannya. Ini juga mengapa Bibi Dong sebelumnya cukup terganggu untuk segera terjun ke medan perang ketika dia melihat serangan Tang San sebelumnya. Efek dari satu kekuatan sejati di medan perang hampir tidak bisa dibayangkan. Hanya, pada saat inilah krisis Tang San turun. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Tang San hanya merasa tubuhnya langsung ditahan oleh kekuatan inkorporeal. Segera setelah itu, duri hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, berusaha menembus tubuhnya. Permaisuri Kekaisaran Roh, Bibi Dong, akhirnya tiba. Sementara Tang San memasuki pertempuran, 7 setan Shrek juga tidak diam. Dengan wataknya yang kuat, Dai Mubai secara langsung menyerang formasi musuh, secara bersamaan menghasilkan kemampuan dukungannya dan berubah menjadi harimau putih. Dia sudah berurusan dengan 2 ahli peringkat 60 sekolah lapis baja gajah. Ma Hongjun pertama kali melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya di bagian belakang Secret Dragon Legion, dan kemudian segera membakar avatar roh naga lapis baja putih dengan serangan Phoenix Cloud Piercing, secara bersamaan memasuki mode pertempuran. Oscar memakan sosis cermin yang terbuat dari setetes darah Dai Mubai, menghasilkan tiruannya pada saat yang bersamaan. Xiao Hu dengan gesit mematahkan leher Master Roh Naga Lapis Baja Putih. Kekuatan mereka mungkin tidak mencapai gelar ini secara individu, tetapi jangan lupa bahwa di belakang mereka berdiri Master Roh pendukung nomor 1 dunia Ning Rongrong. Dengan berbagai peningkatan 90%, setiap salah satu dari 7 setan Shrek tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tingkat judul Douluo sekarang. Tombak pemecah jiwa yang Wudi sama-sama kejam. Apakah mamut atau naga lapis baja putih, pertahanan mereka pada dasarnya tidak bisa memperlambat tombak pemecah jiwa yang Wudi. Dalam hal jumlah musuh yang terbunuh, dia sebenarnya yang paling banyak. Serangan terkuat ditambah dukungan terkuat, teror kekuatan destruktif membuat orang terengah-engah. Dugu Bo diam-diam muncul di belakang mereka. Sekarang dalam bentuk kaisar ular fosfor giok, racun tertinggi yang dimuntahkannya menyebar, dan bahkan tanah telah berubah warna menjadi batu giok. Bom poros Sagot Trident menghantam tanah dengan keras, menghancurkan semua duri yang menonjol itu. Tang San juga menggunakan momen ini untuk melompat ke udara. Blue Silver Emperor langsung menghilang, dan Clear Sky Hammer dengan cincin roh merah, hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa jeda apapun, Clear Sky Hammer naik, dan garis cahaya kuning dan hitam campuran meledak dalam gelombang kejut raksasa, langsung ke Bibi Dong, sekarang sudah menjelma sebagai kaisar laba-laba kematian di udara. Bibi Dong benar-benar marah sekarang. Karapas di dadanya membeku, dan kedua tangan yang terpotong teriris secara bersamaan. Bila hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai aneh di depannya, dengan kaku memblokir serangan Tang San. Hanya saja, Bibi Dong juga merasakan dirinya tenggelam, langsung jatuh ke tanah. Tang San mendengus, tubuhnya kabur di udara saat dia membalik. Ujung Sagot Trident mematahkan leher seekor mamut, dan dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum menyeimbangkan dirinya. Meskipun dia sudah berada di peringkat 93, meskipun dia menggunakan Clear Sky Hammer untuk melepaskan kemampuan tulang lengan kiri Titan Giant AP, Titan Firmament Breaker, celah absolut dalam kekuatan roh masih membuatnya dirugikan. Sama seperti dia benar-benar menekan para guru roh Legiun Naga Suci sebelumnya, kekuatan roh Bibi Dong memiliki efek yang sepenuhnya menekan padanya. Legiun Master Roh Spirit Hall layak disebut elit. Setelah pertempuran singkat, sekarang mereka melihat Bibi Dong memimpin sekelompok judul Douluo,
mereka dengan cepat berpisah menjadi dua kelompok untuk berputar di kedua sisi, secara bersamaan meninggalkan ruang untuk judul Douluo untuk bertarung di antaranya. Bibi Dong telah membawa 8 judul Douluo, dan meskipun pihak Tang San juga memiliki 8 orang, Ning Rongrong adalah Master Roh tipe pendukung. Dengan dukungannya, rekan-rekannya dapat menampilkan kekuatan judul Douluo, tetapi tanpa ragu, kekuatan Spirit Hall secara keseluruhan menekan sisi Heaven Dou Empire. Ini juga bahkan tanpa mempertimbangkan bahwa, selain Tang San, kekuatan tingkat judul Douluo 7 Setan Shrek lainnya tidak bisa bertahan. 7 dari judul Kekaisaran Roh Douluo masing-masing menemukan Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Xiao Wu, Zhu King, Yang Wudi dan juga Du Gubo. Yang tersisa memilih Ning Rongrong. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Ning Rongrong sangat penting dalam pertempuran. Selama mereka membunuhnya, sisi Heaven Dou Empire akan langsung runtuh. Jangan pedulikan aku, Ning Rongrong berteriak, lampu pendukungnya tidak memudar sedikitpun. Dengan kekuatan rohnya di peringkat 83, bahkan mendukung 8 orang pada saat yang sama, selain Xiao Wu, 7 lainnya dapat melawan lawan mereka. Bahkan Xiao Wu tidak akan punya masalah untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak mungkin mengalahkan lawan level judul Douluo, dengan dukungan Ning Rongrong ditambah teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, berubah menjadi kelinci kecil yang cepat, tidak ada perhatian untuk pertahanannya untuk saat ini. Yang Wudi dan Du Gubo sama-sama bertemu musuh lama. Yang Wudi menghadapi Snakelens Douluo, sementara Du Gubo tertahan oleh Blowfish Douluo beracun itu. Dikatakan bahwa musuh yang bertemu dengan musuh pribadinya sangat marah. Setelah Blowfish Douluo terluka parah terakhir kali, dia menghabiskan waktu setahun penuh untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Sekarang dia bertemu Du Gubo lagi, dia tidak membuang kata-kata dan langsung meluncurkan serangannya, dengan cepat menelan racun yang dilepaskan Du Gubo. Bertemu lawan ini, Du Gubo juga tak berdaya. Racunnya baru saja menyebar ke 10 murid sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci, dan masih belum sepenuhnya menunjukkan efeknya sebelum dia bertemu lagi dengan orang yang rohnya menahannya. Kaisar Ular Fosfor Giok berkobar dengan cahaya, dan langsung menangani musuh. Yang menyerang Ning Rongrong adalah tipe serangan kelincahan judul Douluo, ahli dalam kecepatan dan serangan. Semangatnya adalah Black Line Ghost Panther. Dia langsung berakselerasi setelah berubah menjadi bentuk avatar roh, hanya meninggalkan bayangan hitam samar di udara, sebelum dia sudah berada di depan Ning Rongrong. Tetapi pada saat ini, cincin roh ke-8 Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong diam-diam cerah, cahaya hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, Pagoda Ubin 9 harta karun yang awalnya mempesona langsung berkedip dengan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya mengembun saat tiba-tiba meluas. Hanya dengan sekejap, Ghost Panther Douluo itu merasa seperti telah menabrak dinding besi, dan dia terlempar ke belakang. Chapter 278. Melawan Bibi Dong lagi. Pertunjukan kekuatan pertama tentara Tang TL oleh Bagelsen. Di medan perang, tubuh Ning Rongrong benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah pagoda 9 lantai setinggi 7 meter yang berkilau dengan cahaya yang gemerlap. Melihat pemandangan ini, Ning Fengzi di Kam Master Roh Surga Dou Empire tidak bisa menahan matanya untuk tidak bersinar, tinjunya mengencang, kegembiraannya terlihat. Memang, ini adalah cincin roh ke-8 yang belum pernah dicapai sekolah 7 harta karun kaca. Pada saat yang sama ketika 6 peningkatan kemampuan cincin roh pertama meningkat menjadi 90%, kemampuan roh ke-8 ini juga menjadi keterampilan penyelamatan hidup rahasia 9 harta karun genteng pagoda roh Douluo Ning Rongrong. Kemampuan roh ke-8 ini dikenal sebagai perlindungan cahaya dewa 9 harta karun. Meskipun itu bukan pertahanan mutlak seperti tubuh emas yang tak terkalahkan, 9 harta karun perlindungan cahaya ilahi dapat memblokir serangan apapun di bawah kemampuan roh ke-9, dan secara bersamaan juga menyerap kekuatan roh penyerang dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanan untuk 9 harta karun. Perlindungan cahaya ilahi. Dan saat menghadapi serangan kemampuan roh ke-9, itu bisa memblokir 9 kali tanpa putus. Ketika 9 harta Divine Light Protection digunakan, itu akan terpisah dari Master Roh dan tidak lagi menarik kekuatan roh Ning Rongrong. Pada saat yang sama itu juga tidak akan mempengaruhinya untuk meningkatkan yang lain. Faktanya, bahkan kekuatan level judul Douluo cukup bagus jika mereka bisa menggunakan serangan kemampuan roh ke-9 3 atau 4 kali dengan kekuatan penuh mereka. Ini juga mengapa Ning Rongrong menyuruh rekan-rekannya untuk tidak memperhatikannya.
Meskipun jenis serangan ketangkasan judul Douluo itu kuat, dia telah memfokuskan sebagian besar kekuatan rohnya pada kecepatan untuk menghadapi Ning Rongrong sesegera mungkin. Tampaknya kekuatan serangannya sudah cukup dan cadangan untuk dengan mudah mengakhiri hidup Ning Rongrong bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh. Tapi siapa sangka dia akan menghantam lebih dulu ke 9 harta cahaya Divine perlindungan Ning Rongrong. Dengan suara keras, guru roh Black Line Ghost Panther yang menyedihkan itu terlempar ke belakang. Kekuatan roh yang ditambahkan ke serangannya benar-benar diserap oleh 9 harta karun perlindungan cahaya ilahi. Tidak hanya tidak membahayakan Ning Rongrong, dia malah terluka akibat gempa balasan. Medan perang sudah agak kacau. 9 orang yang dipimpin oleh Tang San melawan 9 Spirit Hold Title Douluo. Orang-orang Tang San yang sebelumnya masih bisa membunuh musuh dalam jumlah besar tiba-tiba benar-benar ditekan. Di sisi Tang San, hanya dia dan Du Gubo yang benar-benar memiliki kekuatan level judul Douluo. Du Gubo benar-benar terkendali, sementara Tang San bahkan menghadapi permaisuri kekaisaran roh, dengan kekuatan roh di peringkat 99, Bibi Dong. Meskipun Bibi Dong tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, perbedaan mutlak dalam kekuatan roh masih sangat sulit untuk diatasi oleh Tang San. Bahkan dengan dorongan Ning Rongrong, masih ada celah besar antara dia dan Bibi Dong. Di pihak mereka, yang melakukan yang terbaik adalah Master Balai Pengobatan Sekte Tang, semua jenis serangan roh pertempuran Douluo Yang Wudi. Bahkan jika kekuatan roh Yang Wudi masih belum mencapai peringkat 90, itu masih lebih dalam dari 7 iblis Shrek lainnya. Ditambah dorongan Ning Rongrong, dia sama sekali tidak kalah dengan Snakelens Douluo dalam hal kekuatan roh. Keduanya seimbang, dan tombak pemecah jiwa Yang Wudi selalu maju menyebabkan Snakelens Douluo sakit kepala yang sangat parah. Terutama beberapa gerakan pembunuhan hebat yang akan membuat kedua belah pihak menderita, membuat Silong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, meskipun Legiun Naga Suci telah kehilangan komandan dan wakil mereka, mereka masih menunjukkan kekuatan elit kerajaan roh. 10.000 Master Roh menyapu bagian tengah medan perang, langsung menuju pasukan kerajaan Dou Empire. Mereka akan segera memasuki jangkauan serangan kemampuan roh. Marsekal Gelong menatap Grandmaster dengan cemas. Pembimbing negara, bukankah guru roh kita juga harus melepaskan roh mereka, dan menyerang? Petik 2. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Belum, jangan menjadi marsal yang tidak sabar. Petik 2. Saat berbicara, pandangan Grandmaster beralih ke sekolah 7 harta karun genteng di tengah formasi. Ning Fengzi juga hanya melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan Grandmaster mengangguk dengan tegas kepada Ning Fengzi. Ning Fengzi mengacungkan jempol besar dalam pemahaman. Seiring dengan teriakan kuat yang panjang, pedang Douluo Chen Xin melompat, pedang 7 bunuh tiba-tiba meledak dengan cahaya. Angin bertiup entah dari mana. Pada saat yang sama, 6 baris cahaya pendukung ditembakkan seperti kilat dari pagoda ubin 7 harta karun Ning Fengzi, secara bersamaan mengalir ke pedang Douluo. Pada saat itu, pedang 7 bunuh itu tersapu dengan gambar pedang raksasa sepanjang 100 meter, lebar 30 meter. Pemotongan ini bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk menyapu tanah di depan Master Roh penyerang Legiun Naga Suci. Peringkat 97 pedang Douluo, dengan peningkatan 80% Ning Fengzi, naik ke peringkat 98 kekuatan roh dalam praktis sepersekian detik. Saat ini dia sudah bisa dibandingkan dengan Bibi Dong sementara dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan rohnya. Pedang yang bergetar langit itu memenuhi langit, mendarat di depan Legiun Naga Suci hampir seketika. Energi pedang yang tak tertandingi membuat seluruh 10.000 Legiun Naga Suci yang kuat berhenti menjadi satu. Dan segera setelah itu, serangkaian ledakan besar bergema, semua tanah seakan meledak terbuka. Guru roh sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci yang menyerang terjauh di depan Legiun Naga Suci terlempar ke udara oleh tebasan yang satu ini, langsung terlempar setinggi beberapa puluh meter. Energi pedang hiu mengoyak tubuh mereka, dan meskipun tidak bisa membunuh mereka karena jangkauan serangannya terlalu besar, bulu dan sisik mereka menyembur ke segala arah, menghasilkan awan darah yang besar. Tepat pada saat ini, Grandmaster dengan tajam melambaikan tangan kanannya. Tentara Tang, lepas. Weng, bersamaan dengan dentang nyaring yang menghancurkan telinga, suara senandung yang tersebar luas bergema sejenak. Lebih dari 10.000 tentara-tentara Tang secara bersamaan, dan untuk pertama kalinya di medan perang, melepaskan baut yang menghancurkan dari Godly Suge Crossbow. Baut panah hitam membentuk bayangan terkonsentrasi di udara,
baik yang dipasang maupun di kaki tentara Tang Army menggunakan panah Suge yang saleh di tangan mereka untuk melukis kemegahan kematian. Para guru roh sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci yang paling jauh di depan sudah tidak dapat melindungi para guru roh di belakang. Para master roh tipe serangan ketangkasan yang mengapit di kedua sisi juga masing-masing diekspos di hadapan Godly Suge Crossbows dari 1000 tentara Tang yang dipimpin oleh Master Tang Sex Strength Hall Titan dan Master Defense Hall Niu Gao. Lebih dari 12.000 tentara Tang Army, masing-masing dengan Godly Suge Crossbow menyemburkan 16 baut panah berujung besi halus, pemandangan macam apa itu? Hampir 200.000 panah membentuk apa yang tampak seperti awan hitam di tanah, menyebar ke garis depan pasukan naga suci dalam hitungan detik. Untuk membuat serangan itu menjadi lebih efektif, agar para master roh menunjukkan kekuatan mereka di saat pertama pertunangan, formasi Legiun Naga Suci sangat tersebar. Itu juga hanya karena inilah mereka bertemu bahkan lebih banyak serangan Godly Suge Crossbow secara langsung. Dalam formasi Heaven Dou Imperial Army, Kaisar Suebeng sudah mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Sebagai penguasa tertinggi kerajaan Dou Empire, tentu saja dia mengerti betapa pentingnya arti dari efek Godly Suge Crossbow dalam perang ini. Bahkan pada beberapa lusinli dari medan perang utama, suara lebih dari 10.000 Godly Suge Crossbows yang meletus sekaligus masih membekukan hati. Pada saat yang sama, seketika awan hitam itu memasuki Legiun Naga Suci, menyebabkan pemandangan awan besar darah melesat ke udara, keamanan dapat dilihat di mata Suebeng. Bersamaan dengan pemandangan itu, terdengar juga jeritan penderitaan yang memilukan hati. Di mana awan baut panah Suge Dewa Suci hitam lewat, para guru roh Legiun Naga Suci roboh seperti gandum kesabit. Itu mendekati 200.000 baut panah yang bisa menembus kemampuan roh pertahanan 4 cincin. Bagian depan Legiun Naga Suci masih agak baik-baik saja, bagaimanapun juga mereka sebagian besar adalah master roh tipe serangan kekuatan dengan master roh tipe dukungan jauh di belakang, tapi master roh tipe serangan ketangkasan di sayap tidak seberuntung itu. Tidak peduli seberapa cepat master roh tipe serangan ketangkasan, tidak mungkin untuk berlari lebih cepat dari baut Suge Crossbow yang saleh. Praktis dalam sepersekian detik, hampir sepertiga dari master roh tipe serangan ketangkasan dengan pertahanan yang relatif lemah di sayap runtuh. Hanya mereka dengan level yang relatif tinggi, atau mereka yang bereaksi dengan cerdik dan bergerak untuk melarikan diri keluar dari bahaya. Meskipun para guru roh Legiun Naga Suci sebagian besar adalah master roh tipe serangan kekuatan, menggunakan daging mentah mereka untuk memblokir serangan panah Suge Dewa yang padat masih merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Hampir masing-masing dari mereka yang menyerang terjauh di depan terkena lebih dari 100 baut panah. 16 baut panah memang hanya bisa mematahkan 4 pertahanan cincin, tetapi ketika menghadapi 100 pada saat yang sama, bahkan kemampuan pertahanan tingkat 5 cincin mungkin tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Terlebih lagi, pada saat Godly Suge Crossbow kalah, berapa banyak master roh Legiun Naga Suci yang telah melepaskan kemampuan roh pertahanan mereka. 2 baris penuh, lebih dari 1000 guru roh Legiun Naga Suci meletus dengan kabut darah yang melimpah dan mencolok, dan jeritan penderitaan yang mengharukan itu bergema di dalam pertumpahan darah itu. Menambahkan kerugian dari 2 sayap master roh tipe serangan ketangkasan, 1 tembakan telah mengurangi jumlah seluruh Legiun Naga Suci hampir 1/6. Suebeng melambaikan tangannya dengan kegirangan. Tindakan pertama tentara Tang telah membuahkan hasil yang sangat mengejutkan. Meskipun terlalu jauh untuk melihat dengan jelas jumlah kerugian musuh, kabut darah yang naik menunjukkan cakupan kerusakan mereka. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Mekanisme angin, naik. Petik 2, Grandmaster sedingin balok es. Di bawah perintahnya, tentara Tang segera menghentikan mekanisme tersebut. Dan Legiun Naga Suci sudah ketakutan sedikit tidak masuk akal dengan tembakan ini. Sementara itu, Sword Douluo tidak berhenti setelah tebasan pertama. Membalik di udara, kekuatan rohnya tiba-tiba terpancar di bawah kakinya, dan seperti bintang yang mengejar bulan, dia menembak langsung ke pertarungan kekuatan di tengah. Seven Kill Sword mengarah ke depan, targetnya adalah Black Line Ghost Panther Douluo. Bibi Dong dan Tang San hanya bertukar pukulan. Ketika kemampuan roh ke-6 Kaisar Laba-Laba Kematian, duri laba-laba pengisap darah baru saja akan menikam Tang San, pada saat yang sama saat busur Dewa Suge meletus. Gerakan Bibi Dong melambat sejenak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana Tang San bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Kaki kanannya menginjak lantai,
domain Dead God sepenuhnya meletus. Cahaya berwarna merah dan putih langsung menutupi medan perang, memaksa kembali domain kematian Bibi Dong, menjauhkan racun domain kematian. Di saat yang sama, seberkas cahaya keemasan mengalir ke Sagot Trident, membuat instrumen ilahi ini sekali lagi melepaskan pancarannya yang semestinya. Dalam pertempuran sebelumnya, karena Tang San langsung membunuh dua kekuatan satu demi satu, dengan cepat melepaskan kemampuan rohnya, serangan kekerasan Bibi Dong bahkan tidak memberinya waktu untuk memicu Sagot Trident saat dia bertahan dengan keras di bawah penindasan Bibi Dong. Sekarang dia akhirnya bisa mengatur napas. Trisula emas mengayun membentuk lingkaran, mengandalkan kekuatan pertahanan Unfixed Storm dalam cincin cahaya emas untuk melarutkan duri laba-laba pengisap darah itu. Setelah membubarkan serangan Bibi Dong, Tang San mundur daripada maju. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, dia dengan cepat bergerak mundur, cahaya biru keemasan yang intens muncul lagi, Blue Silver Avatar meluncurkan. Dia adalah seorang Master Roh tipe kontrol, bukan tipe serangan kekuatan. Dalam pertempuran semacam ini, dia harus lebih menekankan pada kontrol, dan bukan pada duel sampai mati dengan Bibi Dong. Sisi mereka tidak diragukan lagi lebih lemah dari sisi Bibi Dong dalam kekuatan keseluruhan, dan semakin diseret semakin buruk jadinya. Tapi saat ini mereka masih harus mengulur waktu, berjuang untuk waktu yang cukup untuk Legiun Master Roh Grandmaster Surga Do dan Tentara Tang. Ditarik oleh kehadirannya, Bibi Dong perlahan maju menuju Tang San. Dia sudah sangat membencinya, dan bahkan dengan masalah besar dengan Legiun Naga Suci, saat ini dia lebih ingin berurusan dengan Tang San tepat di depannya. Tidak ada yang tahu sakit kepala besar macam apa yang akan dia berikan padanya jika dia meninggalkan pemuda ini sendirian. Di tengah suara keras, wajah Tang San menunjukkan cahaya ilahi yang intens. Dengan bentuk utama Sagot Trident, tidak sulit baginya untuk memblokir Bibi Dong. Sagot Trident menghasilkan lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan, menyebar menuju Bibi Dong. Melihat cincin emas ini, Bibi Dong tidak bisa menahan ekspresinya. Dia masih sangat ingat bahwa itu karena cincin cahaya keemasan ini sehingga dia terpaksa menggunakan kemampuan roh ke-9 tubuh abadi terakhir kali di hutan besar Stardow. Dan meski begitu, dia masih terluka parah. Akibatnya, melihat Unfixed Storm dilepaskan dari Sagot Trident Tang San, Bibi Dong secara alami berhenti di udara. Mengayunkan kedua tangan, cahaya ungu dan hitam yang mencolok terkondensasi di depannya, sepenuhnya melindunginya di dalam. Senyum muncul di sudut mulut Tang San. Bahwa dia bisa menjebak Bibi Dong saat itu bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan Sagot. Dan dengan jarak kekuatan roh antara dia dan Bibi Dong, peluang sukses untuk Unfixed Storm tidak diragukan lagi sangat kecil. Tentu saja dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Saat cincin cahaya keemasan itu memaksa Bibi Dong mundur, mereka berpisah ke kedua sisi, masing-masing bergerak untuk menyelimuti judul Douluo melawan Xiao Wu, serta lawan Du Gubo, Blowfish Douluo Chisue. Sementara itu, cincin roh keempat Tang San juga tiba-tiba cerah. 9 sinar cahaya keemasan secara bersamaan ditembakkan dari tanah dan menghasilkan sangkar emas di bawah masing-masing 9 orang Bibi Dong, menjebak mereka di dalam. Meskipun sangkar ini hanya bisa menunda Master Roh di judul Douluo sebentar dan akan diuapkan oleh serangan kuat mereka, perkelahian antara ahli sejati seringkali tidak ada saat ini. Pada saat ini, Tang San benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai tipe kontrol judul Douluo. Dengan lawan di depan mereka tiba-tiba melambat, para Master Roh di pihak Tang San secara alami tidak akan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Dai Mubai dan Zhu Zuqing selalu dekat satu sama lain. Dengan kesempatan momen ini, mereka secara bersamaan berlari ke arah satu sama lain, cahaya intens tiba-tiba mengembun di udara. Tombak pemecah jiwa Yang Wudi mengeluarkan lebih banyak cahaya. Snakelands Douluo baru saja menghancurkan penjara perak biru yang mengelilinginya ketika dia sudah bertemu langsung oleh tombak pemecah jiwa yang maju tanpa perhatian. Serangan ini dipadatkan dari semua kekuatan roh Yang Wudi, tidak ada cara untuk bertahan. Snakelands Douluo jelas merasa bahwa tidak ada cara untuk menghindari tombak ini, dan dia tidak bisa lagi menahan tekanan dari Yang Wudi. Dengan paksa menggeser target Yang Wudi di tubuhnya sejauh 10 cm, dia menggunakan Snakelands-nya seperti kapal perang, langsung menebas Yang Wudi. Sepertinya dia akan membawa Yang Wudi bersamanya dalam kematian. Yang Wudi tentu saja tidak akan mundur. Jika dia melakukannya, dia bukanlah kepala klan Breaking Clan. Dengan suara terengah-engah yang lembut,
Tombak pemecah jiwa menusuk langsung ke dada Snakelens Douluo, dan pada saat yang sama Yang Wudi berlari ke depan, menghindari kepala tajam Snakelens, bahunya malah dipukul keras oleh porosnya. Kedua kekuatan itu memuntahkan awan darah hampir secara bersamaan, roh mereka juga menghilang hampir seketika. Luka berat instan membuat mereka berdua tidak bisa mempertahankan semangat mereka, dan kekuatan roh yang meledak tepat di antara mereka dengan paksa melemparkan keduanya kembali. Luka Yang Wudi sangat serius, seluruh bahu kirinya hancur oleh tombak, bahkan 4 tulang rusuknya patah, organ dalamnya juga rusak berat. Tapi Snakelens Douluo bahkan lebih sengsara darinya. Meskipun dia menghindari melukai hatinya, tombak Yang Wudi telah membuka lubang besar di dadanya, benar-benar menusuk seluruh paru-parunya, dan bahkan menyikat tulang punggungnya. Setelah dia terlempar kembali, Snakelens Douluo langsung lumpuh di tanah, tidak bisa lagi bangun. Dengan luka yang begitu serius, dia sudah kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Pertempuran sudah menjadi sangat putus asa sejak saat ini. Di tempat lain, Ma Hongjun menjelma sebagai Phoenix api berkepala 7 tiba-tiba menumbuhkan kepala yang lain. Ini adalah variasi yang dia dapatkan setelah cincin rohnya naik menjadi 8. Api Phoenix yang intens langsung membungkus musuh di depannya, dan dengan domain Degat Tangsan ditambah dorongan komprehensif Ning Rongrong, kekuatannya sudah sepenuhnya setara dengan judul Douluo. Atribut api yang kuat dari roh Phoenix tidak diragukan lagi terwujud pada saat ini, menyerang tubuh lawan seperti belatung tulang. Tapi dia sendiri juga diikat oleh kemampuan roh lawan, dan terlempar terbang. Keadaan Oscar tidak lebih baik dari Xiao Wu. Dia tidak punya cara untuk melawan musuh secara paksa, dan hanya bisa menggunakan instan yang dibeli oleh penjara perak biru Tangsan untuk segera memakan sosis bayangan cermin lainnya, mundur sepenuhnya pada saat yang sama, sambil mengeluarkan sosis kecil transparan berbentuk ulat dari dadanya, Saku. Sosis ini mengeluarkan fluktuasi energi yang aneh. Menelannya dalam satu tegukan, dalam sekejap, Oscar tampak bersinar dengan kemudahan lagi, kekuatan rohnya langsung kembali ke puncaknya. Dia sekali lagi menghasilkan klonnya, yang menerjang. Ini adalah kemampuan roh ke-8 Oscar, Crystal Caterpillar Sausage. Efek, secara instan memulihkan kekuatan roh, memberi seluruh tubuh seperti stimulan jantung. Juga memakan satu erect goldfly dan satu stimulating pink sosis, gambar Phoenix yang intens meletus di belakangnya. Ini adalah serangan menusuk awan Phoenix milik Ma Hongjun. Sosis cermin klon yang dia makan sebelumnya dibuat menggunakan darah Ma Hongjun. Kekuatan Oscar sendiri tidak dapat disangkal tidak terlalu kuat. Bahkan menggunakan erect goldfly-nya tidak bisa lebih dari membuat kemampuannya lebih efisien. Tapi sosis gambar cerminnya memberinya kekuatan kemampuan roh yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba berubah dari Master Roh tipe macan putih serangan kekuatan menjadi Master Roh pertempuran Phoenix, berubah dari pejuang jarak dekat menjadi pejuang jarak jauh, langsung menangkap lawannya yang tidak siap. Ditambah sosis Caterpillar kristal yang memulihkan kekuatan rohnya sepenuhnya, serangan menusuk awan Phoenix ini langsung meledakkan judul Douluo itu terbang. Judul Douluo yang melawan Xiao Wu telah memaksanya untuk menggunakan tubuh emas tak terkalahkan 2 kali, dan teleportasi diluncurkan tanpa jeda. Tepat pada saat ini dia terjebak oleh penjara perak biru sesaat, dan Xiao Wu juga langsung mundur. Sebelum judul Douluo ini bisa menghancurkan penjara perak biru itu, cincin cahaya keemasan sudah menyelimuti dirinya. Dia merasakan tubuhnya menegang, dan sudah benar-benar tidak bisa menggerakkan jari. Di tempat lain, yang sama-sama ditargetkan oleh badai tak tetap Tangsan, Blowfish Douluo lebih beruntung. Dia merasakan ledakan panik, dan segera kembali ke bentuk normalnya. Kaisar Ular Fosfor Giok Dugubo tidak hanya menjatuhkannya, dia bahkan menggunakan duri untuk meninggalkan beberapa luka pada Dugubo. Unfixed Storm hanya memiliki tingkat keberhasilan 50%. Meski begitu, Tangsan sudah cukup puas. Bagaimanapun, dia saat ini berhadapan langsung dengan tekanan besar Bibidong. Untuk memiliki waktu luang untuk menyetrum judul Douluo selama 8 detik sudah cukup bagus. Xiao Wu memiliki perut yang penuh amarah setelah ditekan oleh roh beruang gila setan darah Mad Bear Douluo begitu lama. Melihat badai tidak tetap Tangsan melanda, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Dengan satu teleportasi, dia tiba di belakang Mad Bear Douluo. Kepangan kalajengkingnya terlepas, melilit leher Mad Bear Douluo. Jari-jari kaki kanannya menahan punggung bawah musuh, pinggang busur diluncurkan, segera melemparkan Mad Bear Douluo ke udara. Cincin roh ke-6 merah Xiao Wu langsung menjadi cerah,
dan dia berubah menjadi bayangan buram yang menembak ke arah Matt Bear Douluo. Cincin roh keenamnya adalah cincin roh kehidupan binatang roh 100.000 tahun sebelumnya. Ketika Tang San membangkitkannya dan mengembalikannya ke tubuhnya, itu memiliki kedekatan yang tak tertandingi dengannya. Sekarang dia meluncurkan kemampuan roh 100.000 tahun dari cincin roh yang menyatu dengannya, itu tidak kalah dengan cincin roh ke-9 judul Douluo. Ditambah karakteristiknya sebagai mantan monster roh 100.000 tahun, konsumsi kekuatan rohnya tidak terlalu besar. Nothingness, berskill 8 stage drop, diluncurkan. Di udara, Matt Bear Douluo langsung terbungkus lampu merah, berputar cepat saat dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Dengan krisis Xiao Wu untuk sementara diselesaikan, Tang San juga jatuh ke dalam krisisnya sendiri. Melihat cincin emas Unfixed Storm pindah ke judul Douluo di kedua sisi, mata Bibi Dong menyala dengan cahaya yang mengerikan. Fluktuasi kekuatan roh yang intens mendidih hingga batasnya, cahaya berkedip, cahaya ungu dan hitam sudah berubah menjadi hijau yang menyedihkan. 6 hitam, 1 merah dan 2 hitam, 9 cincin roh langsung muncul. Dia sudah melepaskan roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. 2 penyitaan hijau tua raksasa langsung menutup, surga mengguncang bilah cahaya hijau tua yang memotong lurus ke arah Tang San. Bibi Dong telah memfokuskan kekuatan penuhnya dalam serangan yang satu ini. Pedang cahaya hijau tua itu bisa terlihat berkedip sangat goyah di udara, cahaya terdistorsi sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk menilai di mana itu akan mengenai. Bahkan dengan tingkat kekuatan mental Tang San, setelah itu mencapai jangkauan serangan ini akan segera dihancurkan oleh cahaya yang terdistorsi itu, semua efek probing benar-benar dilenyapkan. Tekanan yang sangat besar membuat jantung dan paru-paru Tang San terasa seperti akan meledak. Bahkan memegang seagot trident di depan dadanya tidak bisa melemahkan perasaan ini. Beberapa cincin cahaya emas yang dihasilkan oleh Trisula bahkan dipotong menjadi 2 oleh pedang raksasa giok gelap itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah sedikit memperlambatnya. Tang San mengerti bahwa Bibi Dong sudah bertekad untuk membunuhnya, baik di medan perang atau tidak, dia telah memutuskan untuk benar-benar membunuhnya. Menghadapi krisis seperti itu, bahkan Tang San dengan kemampuannya yang tak terhitung banyaknya, sangat merasa tidak berdaya sebelum kekuatan absolut. Meskipun Bibi Dong masih belum menunjukkan kekuatan peringkat 99 judul Douluo, dengan begitu banyak cincin roh, kekuatan roh peringkat 93 masih tidak bisa bertahan. Tang San mengerti bahwa dia masih jauh dari ahli puncak sejati. Cahaya di matanya terfokus. Pada saat itu, cahaya keemasan seagot trident naik ke titik ekstrim, merek di dahi Tang San melepaskan cahaya seagot sedalam lautan. Saat ini, semua energinya dicurahkan ke alat ilahi sejati di tangannya. Fluktuasi energi tirani langsung naik ke puncak, cahaya keemasan yang berkilauan membuat Tang San warna emas yang mencolok. Berbalik, berputar, menyerang, 3 gerakan sederhana dilakukan sebagai satu, dan dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi tampak memadat dalam gerakan sederhananya. Seagot trident menembakkan sinar cahaya keemasan yang tampak ilusi, seolah-olah menembus ruang, bayangan yang terdistorsi dimainkan di atasnya saat ia langsung menuju ke tembakan bilah cahaya giok gelap Bibi Dong. Mata Bibi Dong sudah dipenuhi dengan sinar es yang dingin. Menghadapi bentuk ketiga Golden 13 Halberd, One Goes Without Return, dia benar-benar membuat perubahan yang langsung membuat Tang San pucat karena ketakutan, dan memenuhi matanya dengan keputusasaan. Pedang cahaya giok gelap terpisah dari kendali Bibi Dong sendiri, berputar di udara, itu benar-benar menghindari seagot trident Tang San, langsung menuju Tang San sendiri. Dan roh Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa Bibi Dong kembali beralih ke Kaisar Laba-Laba Kematian. Pada saat yang sama, cincin roh ke-9-nya langsung menjadi cerah. Tang San tentu saja mengerti apa yang Bibi Dong lakukan. Dia ingin mengandalkan kemampuan abadi untuk menghadapi One Goes Without Return Golden 13 Halberd miliknya, dan serangannya secara bersamaan akan menimpanya. Saat itu, setelah Bibi Dong terluka parah oleh serangan ini, dia dengan hati-hati meneliti kemampuan ilahi berbahaya yang hampir membunuhnya. Dia tidak memiliki kepastian bahwa dia bisa sepenuhnya memblokirnya dengan kemampuan roh, dan malah memikirkan metode ini. Dia sendiri berisiko terluka lagi, tetapi juga akan melenyapkan Tang San untuk mencegah bahaya di kemudian hari. Baginya, bahkan pemusnahan total Legiun Naga Suci kurang penting daripada membunuh Tang San. Jika pemuda ini terus menjadi dewasa, dia akan menjadi ancaman fatal baginya. Agak jauh,
Macan putih neraka sudah terbentuk dan langsung memukul mundur dua judul Douluo yang awalnya melawan Daimu Bai dan Zhu Zuqing, lalu menerjang ke arah ini. Tapi macan putih neraka benar-benar terlalu jauh dari Tang San, bahkan jika mereka lebih cepat, masih tidak mungkin untuk dibandingkan dengan kecepatan serangan Bibi Dong. Ma Hongjun dan Oscar ingin membantu, tetapi judul Douluo yang melawan mereka sepenuhnya menyerang, dengan paksa mencegah mereka ikut campur. Meskipun Ning Rongrong memberi Tang San dorongan 6 atribut dengan seluruh kekuatannya, dia juga mengerti bahwa kekuatan yang bisa dia berikan tidak mungkin membiarkan Tang San memblokir serangan itu dengan tubuh fisiknya. Yang Wudi baru saja mengeluarkan Soul Breaking Spear, bersiap untuk merangkak dari tanah. Pedang Douluo Chen Xin sama-sama menggunakan pedang 7 bunuh untuk menekan lawannya, tetapi dia juga tidak cukup cepat untuk membantunya pada saat yang sama. Tidak ada yang mengira bahwa Bibi Dong benar-benar akan begitu gagah berani, menggunakan metode semacam ini untuk membunuh Tang San. Tang San telah mengeluarkan One Bush Without Return Golden 13 Halberd, dan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Ditargetkan oleh lawan level Bibi Dong, tidak mungkin dia menghindar. Menghadapi serangan sekuat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Meskipun itu hanya sekejap, bagi Tang San tampaknya berlalu dengan lambat. Tapi tepat pada saat ini, bola cahaya merah raksasa jatuh dari langit, menghantam pedang cahaya giok gelap dengan kilau keemasan yang berkilauan. Xiao Wu, Tang San berteriak, boom meledak, pecah, di jantung ledakan itu, bahkan ruang pun terkoyak, retakan spasial hitam halus yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tengah. Darah dan daging terbang, pecahan mayat yang tak terhitung jumlahnya tertelan di dalam celah itu. Tubuh merah yang sudah benar-benar diwarnai terlempar keluar sebagai jawaban, sangat menghantam dada Tang San dan memblokir di depannya, sepenuhnya mengambil sisa-sisa bilah cahaya giok gelap. Serangan Bibi Dong adalah salah satu kemampuan roh terkuatnya, juga kemampuan paling kuat dari Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, Space Rending Abyss Cut. Bersamaan dengan kekuatan rohnya pada intensitas peringkat 98, kekuatan serangan ini benar-benar pada tingkat untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dengan keras, tubuh Tang San terlempar kembali 30 meter penuh, sebelum dia ditangkap dan distabilkan oleh neraka putih macan. Tetapi di sisi lain, tubuh Bibi Dong juga langsung dihancurkan oleh kekuatan mengerikan One Bush Without Return dari Sagot Trident, dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terlempar kemana-mana. Sagot Trident menembak di belakangnya tanpa jeda, bergegas ke pasukan kerajaan roh beberapa kilometer jauhnya seperti meteor emas. Di mana cahaya keemasan lewat, semua rintangan berubah menjadi ketiadaan. Dengan diameter 10 meter, mencapai sampai ke benteng Jialing Pass, semua prajurit lapis baja berat yang berdiri di sana benar-benar lenyap. Cahaya keemasan itu akhirnya terkondensasi di satu tempat di dinding. Dengan ledakan yang sangat besar, lubang berdiameter 5 meter dipotong lurus melalui dinding setebal 100 meter. Akhirnya, Sagot Trident kehilangan cahaya keemasannya dan jatuh ke bawah tembok, meledakkan lubang besar. Rip Ham, tendangan voli kedua Godly Zuge Crossbow selesai, awan kabut darah besar memenuhi langit sekali lagi. Kali ini, jumlah Master Roh Legiun Naga Suci yang mati sebelum panah-panah bahkan lebih besar. Semua Master Roh tipe serangan ketangkasan di bawah peringkat 70 benar-benar musnah. Grandmaster akhirnya memberi perintah untuk menyerang. Guru Roh Heaven Dou, Tentara Tang, bunuh. Marsekal Gelong secara bersamaan mengangkat tombak panjang di tangannya, meraung dengan mata marah, meneriakkan satu kata, bunuh, menuangkan hampir semua kekuatan roh level 80 ke dalam suaranya. 10 legiun kavaleri berat, 10 legiun kavaleri ringan, langsung menyerang Jialing Pass seperti tsunami yang tak terbatas. Pengisian terjauh di depan masih tentara Tang. Dengan menunggang kuda, mereka baru saja menyelesaikan mekanisme tembakan ketiga. Godly Zuge Crossbows mereka masih memiliki 16 baut tajam. Dalam kabut ungu pekat, tubuh Bibi Dong yang hancur berubah kembali, berteriak. Legiun Naga Suci mundur, kavaleri dan infanteri berat, temui musuh. Petik 2, baginya, hidup atau mati kavaleri berat dan infanteri berat itu tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa Spirit Hall tidak boleh bergoyang. Meskipun dia masih tidak tahu sejauh mana kerugian dari Legiun Naga Suci, korbannya sudah sangat menyedihkan. Jika mereka dikejar dan diserang oleh musuh seperti ini, tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan mati. Para penyerang itu juga adalah Master Roh, serta senjata tak dikenal yang bahkan bisa menyebabkan korban jiwa yang besar bagi para Master Roh.
Seperti yang mereka katakan, kekalahan itu seperti tanah longsor, 2 tembakan Gadlizuge Crossbow telah memadamkan semangat bertarung Legiun Naga Suci. Ditambah dengan kematian komandan mereka, atas perintah Bibi Dong untuk mundur, setiap orang membela dirinya sendiri.